Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Lintas Kota Dingin. Spesial episode Carolina Flowers. Hari ini kita bakal ngebahas bagaimana tips dan trik untuk antisipasi tanaman pada musim hujan. Antisipasinya itu bagaimana penanganan hama dan penyakitnya. Yang pertama, sanitasi kebun, yaitu meliputi bagaimana kebersihan areal kebun, bagaimana kebersihan areal tanaman. Teman-teman bisa lihat kita baru bersihin kemarin. Kita pastiin gulma-gulmanya, hama-hamanya nggak ada lagi ya teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pastikan di areal tanam tidak ada tergenang air. Misalnya seperti ini teman-teman. Pastikan areal di atas ini nggak ada tergenang air, dan pastikan untuk parit tanaman pada bersih semua, air mengalir untuk sampai terbuang. Oke, yang ketiga kita masuk ke tips dan trik yang paling banyak itu adalah antisipasi hama dan penyakitnya. Apa aja hama dan penyakitnya dan bagaimana penanganannya bakalan kita bahas satu persatu. Yuk. Yang pertama adalah penyakitnya, paling banyak itu adalah bercak daun. Teman-teman bisa lihat ini contoh penyakit bercak daunnya. Terdapat bercak-bercak seperti berwarna kecoklatan yang di atasnya terdapat warna putih-putih teman-teman. Ini bakalan menyebabkan tanaman atau daun yang terserang bakalan busuk lama-kelamaan. Dia menyerangnya di bagian permukaan daun aja teman-teman, bagian belakangnya sehat-sehat aja. Oke. Itu yang pertama. Dan yang selanjutnya ini dia, ini salah satu penyebabnya juga nih, penyakitnya. Teman-teman bisa lihat bercak daunnya, tapi bercak daunnya dari pinggir. Ini umumnya disebabkan karena peletakan areal tanam itu ada di bagian outdoor. Jadinya kalau terkena paparan air hujan yang terlalu rutin bisa menyebabkan penyakit yang tersebut tadi. Yang ketiga, ada penyakit yang paling sering menyerang itu adalah busuk bonggol. Teman-teman dapat lihat ciri-cirinya, yaitu dimana daun yang tua itu dia rada lunglai gitu, rada layu seperti ini. Teman-teman bisa lihat nih, dimana daunnya tegak, daun barunya tegak, sedangkan daun tuanya pada jatuh. Ini kalau dipetikkan aja dia langsung patah teman-teman. Nih contoh ciri-cirinya. Ini biasanya disebabkan karena di media tanam terlalu banyak kandungan airnya. Oke. Dan cara penanganannya adalah teman-teman bisa gunain dua fungisida. Yang pertama itu fungisida antrakol. Teman-teman nanti bisa lihat foto gambarnya. Yang kedua ada fungisida amistartop. Untuk penggunaannya itu teman-teman, alangkah lebih bagusnya itu untuk pencegahan, bukan untuk pengobatan. Jadinya untuk antisipasinya agar tidak terserang tiga penyakit ini tadi, teman-teman bisa gunain fungisida tersebut. Untuk penggunaannya sendiri, kalau pada musim hujan saya relatif penggunaannya itu untuk areal outdoor seperti ini 2 kali penyemprotan dalam 1 minggu untuk pencegahannya teman-teman. Dan untuk dosisnya sendiri teman-teman bisa gunain sesuai petunjuk penggunaan aja, tidak perlu ada yang dilebihkan, tidak perlu ada yang dikurangkan gitu. Dan untuk penyakit bonggol tadi, busuk bonggol tadi, teman-teman itu untuk penyemprotannya silahkan disiramkan ke areal bonggol tanamannya. Oke, seperti itu teman-teman. Untuk masalah penyakit bercak pada daun, penyakit busuk bonggol, mungkin untuk saya pribadi itu adalah salah satu cara yang paling efektif. Kita lanjut ke serangan hamanya. Untuk serangan hamanya sendiri, kita punya beberapa serangan hama yang paling umum. Yang pertama itu teman-teman, hama siput. Hama siput teman-teman bisa contoh gejala serangan seperti ini teman-teman. Nih, dia bolongnya gede-gede teman-teman. Nih, teman-teman bisa lihat dia menyerang bagian tengah, bagian pinggir tanaman. Dan kedua ada serangan sering disebut itu ulat gerayak teman-teman. Contoh serangannya seperti ini, atau sering disebut juga
penggorok daun. Teman-teman bisa lihat bekasnya kecil-kecil. Ini yang lebih jelas teman-teman. Ini yang lebih jelas bekas dia makan seperti ini. Lalu yang sudah terkena bisa terinfeksi jamur. Teman-teman bisa lihat nih, pinggir-pinggir daunnya yang sudah terkena bakalan terinfeksi jamur. Terus yang ketiga, mungkin yang paling sering itu ini teman-teman. Nih, ini gejala serangan untuk tanaman hama kutu. Teman-teman bisa lihat warna daunnya seperti ini. Belakang daunnya seperti ini, sudah bolong-bolong teman-teman. Teman-teman bisa lihat karena dia menyerang dari belakang. Kalau bagian depannya dia nggak terkena, dia masih halus saja, tapi lama kelamaan daun tanaman bakalan rusak. Gejala serangan ada di belakang daun. Nih, teman-teman. Untuk penanganannya sendiri, untuk saya pribadi di kebun ini saya gunain insektisida siklon untuk serangan daunnya. Teman-teman bisa lihat, nanti saya tunjukin fotonya. Untuk dosis penggunaannya itu ikutin petunjuk aja. Nanti siklon yang saya ambil itu dalam bentuk butiran kecil-kecil teman-teman, dia berwarna putih. Untuk serangan siput, teman-teman bisa gunain nanti namanya insektisida siputok. Untuk penggunaannya sendiri itu tidak diletakkan di media tanam seperti ini teman-teman, tidak diletakkan di pot-pot tanaman, tapi diletakkan di pinggir-pinggir aja, di areal-areal yang sering disinggahi siputnya. Oke teman-teman, mungkin kalau di kebun saya pribadi itu adalah banyaknya serangan hama dan penyakit yang sering saya temuin di kebun ini. Dan tadi saya sudah berbagi juga bagaimana penanganannya. Semoga pada musim hujan seperti ini teman-teman dapat melakukan pencegahan untuk penyakit-penyakit berikut dengan apa yang saya berikan tadi, contoh penanganannya tadi. Dan sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di next video.